saya Alberesua, Prodi Studi Agama-Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam dalam bahasa, variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana atau cara, situasi, bidang, pemakaian, dan daerah asal penutur yang berbeda-beda. Berdasarkan media, ragam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ragam lisan. Unsur-unsur bahasa yang digunakan cenderung tidak lengkap karena dapat diperjelas dengan penggunaan gerakan anggota tubuh, intonasi tertentu, dan situasi tempat pembicaraan itu berlangsung. Yang kedua, ragam tulisan. Unsur-unsur bahasa yang digunakan harus lengkap. Ada kemungkinan informasi yang disampaikan pun tidak dapat dipahami secara tepat. Ciri-ciri ragam lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau lawan bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Kemudian, ciri-ciri ragam tulisan. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau lawan bicara. Yang kedua, tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, harus memperlihatkan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang kesembilan, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Kemudian, berdasarkan cara pandang penutur, ragam dibagi atas beberapa. Yang pertama, ragam dialek. Ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat atau wilayah atau area tertentu. Kemudian, ragam terpelajar. Ragam bahasa yang digunakan oleh penutur yang berpendidikan akan berada dengan yang tidak berpendidikan. Ragam resmi. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau yang ditandai dengan tingkat kebakuan tinggi. Berikut ragam tidak resmi. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi. Ragam tidak resmi ditandai dengan pemakaian unsur-unsur kebahasaan yang memperlihatkan tingkat kebakuan yang rendah, atau ragam keagrapan atau ragam keluarga. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam terdiri dari beberapa, yaitu ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia ragam buku, penggunaan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda atau ambigu, penggunaan kata dan istilah yang bermakna luas, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias, menghindari penunjuk pesona dengan tujuan menjaga keindahan tulisan, dan adanya keselarasan dan keruntutan antar posisi suku kata. Berikut faktor penyebab timbulnya keragaman bahasa. Yang pertama, faktor budaya dan letak geografis.
Yang kedua, faktor ilmu pengetahuan. Yang ketiga, faktor sejarah. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.